Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Syifa Mutiara, Ibu dari mahasiswa P3K UPI Kampus Purwakarta. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4. Nah, jadi apa saja ya hak dan kewajiban itu? Nah, sebelum kita belajar mengenai hak dan kewajiban, kita kenal dulu yuk, apa ya hak itu? Nah, hak adalah segala sesuatu yang diterima. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang kita terima, kita dapatkan, kita peroleh, atau hal yang seharusnya kita terima atau kita dapatkan. Nah, kira-kira apa ya hak kita sebagai anak? Selain ada hak, kita juga memiliki kewajiban. Nah, kira-kira apa ya kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi, gak hanya kita mengandalkan kita mendapatkan apa, tapi kita juga harus melakukan apa untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Apa yang kita dapatkan, kita juga harus melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Nah, jadi menurut kalian kewajiban apa ya yang kalian lakukan ketika di rumah, ataupun kewajiban apa yang kalian lakukan ketika di sekolah? Yuk kita cari tahu. Bahas mengenai hak anak di rumah. Jadi ketika kita di rumah, kita mendapatkan sesuatu, kita harus memperoleh sesuatu yang ada di rumah. Nah, anak memiliki hak yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ataupun anggota keluarganya. Yang kedua, anak mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi gak cuma dikasih sayang aja, tapi diberikan perlindungan juga dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga, anak mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi anak itu memperoleh hak yang seharusnya untuk mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi anaknya nggak ditelantarkan di pinggir jalan atau di bawah kolong jembatan. Terus misalnya anaknya nggak dikasih pakaian, nggak dikasih baju. Nah, nggak boleh, karena anak itu memang sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Oleh siapa? Oleh orang tuanya dan anggota keluarganya. Lalu yang keempat, yaitu anak memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan uang jajan. Jadi hak kita nih kalau di rumah itu kita berhak untuk mendapatkan makanan dan juga uang jajan. Jadi kalau misalnya kita makan mulu ya nggak apa-apa, itu hak kita sebagai anak. Tapi jangan berlebihan juga, begitupun jajan jangan berlebihan juga dalam jajan. Walaupun itu hak kita untuk jajan, tapi ingat lagi tidak boleh berlebihan. Lalu yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jadi setiap anak itu memiliki hak untuk sekolah, lalu hak untuk belajar, hal untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan sekitar gitu. Lalu juga hak untuk memperoleh kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya anaknya sakit, jadi harus dibawa berobat. Nah, kalaupun yang bersangkutan dengan kesehatan, kayak mulai dari imunisasi. Nah, itu adalah hak anak untuk mendapatkan imunisasi dari kecil sampai besar. Yang terakhir yaitu hak untuk bermain. Nah, anak terutama di rumah itu memiliki hak untuk bermain. Jadi tidak boleh dilarang, walaupun harus dengan seizin orang tua ya untuk bermain. Dan bermain juga harus tahu waktu, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah hak anak di sekolah. Nah, selain kita mendapatkan hak di rumah, kita juga mendapatkan hak di sekolah. Apa aja ya? Yang pertama, hak untuk
mendapatkan pelajaran. Kalau di rumah kita berperan sebagai anak, kalau di sekolah kita berperan sebagai seorang siswa. Nah, siswa itu mendapatkan hak untuk mendapatkan pelajaran. Jadi kalau kita sekolah ya kita harus dapat ilmu dari guru kita. Terus yang kedua, hak untuk bertanya kepada guru. Jadi jangan takut untuk bertanya pada guru karena itu merupakan hak kita sebagai siswa untuk bertanya kalau memang tidak mengerti. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Jadi kalau misalnya kelasnya aman, terus kita belajarnya juga nyaman, tenang, dan fokus, itu adalah hak kita untuk mendapatkan suasana belajar tersebut. Lalu yang keempat, hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Nah, sebagai seorang siswa, kita memiliki hak, kita memiliki kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Jadi kita itu boleh, kita itu berhak untuk meminjam buku di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan nilai. Nah, jadi siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan nilai. Nilai dari apa? Nilai dari yang sudah dipelajari di sekolah. Misalnya ulangan, terus dapat nilai. Terus misalnya praktek, nah dapat nilai. Nah kayak gitu. Kalau misalnya siswa tidak mendapatkan nilai, maka boleh berkomentar atau berkritik kepada gurunya mengapa tidak mendapatkan nilai, padahal itu hak siswa. Selanjutnya yaitu hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Nah, karena kita berada di sekolah, maka dari itu kita memiliki hak untuk mendapatkan sarana belajar yang baik agar belajar kita menjadi tenang, aman, dan nyaman. Selain ada hak anak di rumah dan di sekolah, ada juga kewajiban anak di rumah. Kewajiban yang harus dilakukan anak ketika di rumah. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua. Jadi jangan cuma pengen main aja, jangan. Tapi harus juga kita menghormati kedua orang tua kita. Kalau kata orang tua nggak boleh, jangan main terus, ya udah berarti kita juga patuh, kita harus hormati, nggak boleh si mama nggak boleh kayak gitu ya. Nah, yang kedua, menyayangi semua anggota keluarga, menyayangi ibu, menyayangi ayah, menyayangi kakak, menyayangi adik, nenek, kakek, paman, bibi, dan semuanya harus kita sayangi. Walaupun kita mendapatkan hak untuk disayang, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyayangi semua anggota keluarga kita. Yang ketiga yaitu mematuhi peraturan keluarga. Misalnya tiap pulang sekolah harus mandi, terus belajar, terus makan misalnya. Nah, itu adalah aturan yang harus kita patuhi. Jangan sampai pulang sekolah langsung main keluar, pulang maghrib. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus patuh karena kewajiban kita di rumah. Yang kelima yaitu mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua sedang memberikan nasihat, kita harus mendengarkan, tidak boleh melawan, tidak boleh menjawab. Misalnya, apaan sih si mama mah? Nggak boleh kayak gitu. Terus yang keenam yaitu belajar dan membantu orang tua. Nah, kewajiban kita di rumah yaitu belajar. Jadi belajar gak cuma di sekolah, tapi belajar juga di rumah. Misalnya ada tugas dari guru, nah kita belajarlah di rumah. Terus misalnya kita harus membantu orang tua, misalnya mama nyuci, nah kita sebagai anak membantu, misalnya bantu menjemur pakaiannya, atau misalnya membantu mengangkat jemuran, atau misalnya membantu mencuci piring, lalu membantu menyapu, mengepel. Nah, itu adalah kewajiban kita di rumah untuk membantu orang tua. Selanjutnya yaitu beribadah sesuai keyakinan. Sebagai umat yang beragama di negara Indonesia ini, kita harus menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Misalnya yang Islam berarti harus sholat, puasa, lalu mengaji. Nah, kalau misalnya yang agama lain pun harus beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Jadi nggak hanya belajar gitu-gitu, tapi harus juga beribadah. Dan itu adalah kewajiban kita di rumah.
Selanjutnya adalah kewajiban anak di sekolah. Nah, kalau udah di sekolah berarti statusnya sebagai siswa. Nah, yang pertama yaitu memakai seragam yang ditentukan. Kalau misalnya hari Senin berarti seragamnya putih merah. Jangan sampai kewajibannya putih merah, kita datang malah pakai baju pramuka misalnya beda sendiri. Nah, itu berarti kita tidak menjalankan kewajiban kita di sekolah. Yang kedua yaitu datang tidak terlambat. Nah, kewajiban kita adalah datangnya nggak boleh telat. Misalnya masuknya jam 7, berarti sebelum jam 7 kita harus sudah ada di sekolah, nggak boleh terlambat. Yang ketiga yaitu memperhatikan guru ketika menjelaskan. Misalnya kalau guru lagi ngejelasin materi nih, kita harus memperhatikan, harus menyimak, harus fokus. Nah, nggak boleh sampai misalnya guru lagi ngejelasin terus kita malah lari-larian, malah ngegambar atau apa. Nah, itu nggak boleh karena selain kita mendapatkan hak untuk menerima pelajaran, kita juga harus berkewajiban mendengarkan, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Gimana ceritanya kita mau dapat pelajaran kalau kitanya aja nggak mau memperhatikan. Terus yang selanjutnya itu yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan sekolah di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang sampah di kolong atau di kursi, nggak boleh ya, apalagi buang sampah ke temennya, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, menjaga ketenangan belajar. Nah, tadi kan hak kita mendapatkan suasana belajar yang tenang. Nah, gimana caranya biar kita dapat belajar yang tenang? Kita juga harus menjaga ketenangan belajar. Salah satu caranya adalah tidak berbuat onar di kelas atau di sekolah. Kalau misalnya guru nerangin ya kita perhatikan. Kalau guru kasih tugas kita kerjakan. Jangan lari-lari ke sana sini. Jangan ribut sama temennya, jangan berantem, kayak gitu. Selanjutnya yaitu mengikuti semua pelajaran. Karena kita wajib di sekolah, kita ada punya kewajiban nih di sekolah untuk belajar. Berarti kita harus mengikuti semua pelajarannya. Dari Senin sampai Jumat kan ada beberapa mata pelajaran harus kita ikuti. Jangan cuma pilih-pilih misalnya, aku mah nggak mau olahraga, aku mah nggak mau matematika. Nggak boleh kayak itu, tetap harus mengikuti semua pelajarannya. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kewajiban kita adalah mengerjakan tugas dari guru. Kalau misalnya guru ngasih tugas ya harus kita kerjakan. Nggak boleh males nggak boleh kayak gitu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak yang telah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanyakan di kolom komentar ataupun bertanya langsung kepada Ibu. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.